Beranjak daripada statement Umar radhiyallahu anhu pada saat beliau menjadi khalifah, beliau mengatakan, berangan-anganlah kalian, berkata kepada para teman-temannya, para sahabat yang masih hidup waktu itu ridwanullah alaihim dan para tabi'in, berangan-anganlah kalian. Maka di antara mereka yang berangan-angan mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya berharap memiliki sekantong emas yang saya sedekahkan di jalan Allah. Yang satu lagi mengatakan, saya berharap memiliki kuda yang kuat, kemudian saya gunakan untuk berperang dan membela agama Allah. Dan terus saja banyak orang yang menyebutkan angan-angannya. Lalu Umar mengatakan, kalau angan-anganku adalah, aku berharap mempunyai orang-orang seperti Umair bin Sa'ad, tokoh kita ini. Aku bisa meminta bantuan kepada Umair dan yang serupa dengannya untuk menunaikan urusan-urusan kaum muslimin. Siapa sebenarnya Umair radhiyallahu anhu yang dipuji oleh Umar radhiyallahu anhu ajma'in ini, para sahabat, dan para sahabat semuanya karena dipuji oleh Umar, Umair ini, dan Umair adalah ismu tasghir, nama yang dikecilkan dari Umar. Walaupun dia berbeda karena Umar dari orang Mekah dan Umair adalah masyarakat asli Madinah. Tetapi Umar sangat kagum dengan keimanan sosok orang ini. Saudara seiman, Umar atau Umair radhiyallahu anhu masuk Islam pada saat dia mendengarkan risalah Nabi SAW masuk ke Madinah oleh para dai-dai beliau, diantaranya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kemudian juga ada beberapa sahabat-sahabat dari Ansar sendiri yang sudah masuk Islam, diantaranya Sa'ad bin Mu'adz yang sudah kita bahas, kemudian Usaid bin Khudair, dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain. Akhirnya Umair pun masuk Islam. Dia masuk Islam di masa masih kecil, dan ini sebuah fadilah tersendiri karena dia masuk Islam di umur masih kecil sekali. Sebagian ahli sejarah menyebutkan umurnya adalah 10 tahun, ya, 10 tahun. Dan ini menandakan juga akan kita ambil nanti pelajaran al-durus wal ibar, pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari orang sosok ini, bagaimana Islam itu perlu diajarkan sejak dini kepada anak-anak kita, sehingga memang yang tertanam Islam dari kecil itu akan membawanya sampai dia meninggal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang ini pada saat masuk Islam, ayahnya sudah meninggal dan dia jadi yatim. Dan dia menjadi yatim, kemudian ibunya menikah pada saat itu dengan seorang laki-laki kaya dari asli penduduk Madinah juga yang bernama Julais bin Suwaid. Pada saat menikah, kemudian tumbuhlah ya, Umair ini di rumah Al-Julas bin Suwaid. Tumbuh besar dan dibiayai karena Julas adalah orang kaya raya, sampai akhirnya dia mencapai umur balik. Pada saat usianya sudah mencapai umur balik, maka kurang lebih 14 tahun, 15 tahun, dia pernah mendengar ayah angkatnya atau ayah tirinya berbicara dengan teman-temannya yang lain, dan disinilah dia mengetahui siapa sebenarnya ayah angkatnya ini atau Al-Julas tadi. Maka Umair mendengar pada saat itu Julas sedang duduk bersama teman-temannya, kemudian berkata, sesungguhnya keledai lebih mulia daripada kita kalau kita mendengarkan orang itu. Yang dimaksud dengan orang itu adalah baginda Nabi SAW. Maka kaget betul ya, yang terguncang jiwanya Umair ini, kenapa kok bisa ayah tirinya membicarakan masalah itu? Dan pada saat itu kebetulan Umair baru kembali dari masjid di mana Nabi SAW memotivasi para sahabat untuk perang Tabuk, dan mereka pada menyumbang semua. Umair melihat bagaimana para sahabat menyumbang, banyak sekali sumbangan-sumbangan yang dikasih. Di antaranya adalah Utsman bin Affan menyumbang sampai 900 ekor kuda, diikuti dengan 100 ekor unta, dan sudah kita sebutkan dalam fadilah Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya, Umar membawa setengah hartanya, Abdurrahman bin Auf membawa sekitar 200 uqiyah dari perak ya. Ini sudah miliaran rupiah sekarang. Kemudian juga banyak sekali diantaranya sahabat-sahabat Abdullah bin Abbas dan Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah, semuanya membawa hasil-hasil daripada kebun kurma mereka dan seterusnya untuk sedekah. Pada saat itu Umair niat ingin pulang ke rumahnya menyampaikan kepada ayah tirinya, si Julas tadi, bahwasanya kenapa anda tidak menyumbang? Bukankah anda selama ini orang baik? Dia kaget pada saat tiba di rumah, ternyata ayah tirinya bersama dengan teman-temannya lagi ngumpul, kemudian berbicara kalimat tadi. Kalau seandainya kita patuhi laki-laki ini, maksudnya Nabi SAW, maka kita lebih buruk daripada keledai-keledai. Kalimat ini sangat menjadi beban buat Umair. Lalu Umair radhiyallahu anhu, setelah teman-teman ayahnya bubar, ayah tirinya bubar, dia mendatangi lalu mengatakan, wahai paman, orang-orang Arab biasa memanggil ayah tiri dengan paman. Wahai paman, saya mendengarkan tadi apa yang engkau ucapkan dan sungguh sangat menyakitkan hatiku. Aku tidak menyangka sama sekali kalau kamu bisa mengolok-olok Nabi SAW dengan olokan seperti itu. Bukankah engkau mengetahui dia adalah utusan Allah? Kalau engkau tidak bertobat dengan kata-katamu itu, maka kau akan laporkan kepada Nabi SAW. Julas tahu dari kecil dia membina Umair, dan Umair masih pada saat itu umurnya sekitar 14 tahun, masih sangat kecil.
Maka dia anggap remeh sama dia. Dia mengatakan, apa yang bisa kau sampaikan ke Nabi? Silakan sampaikan saja. Lalu kemudian dia tidak sangka kalau Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu pergi menuju ke rumah Nabi SAW, di masjid Nabi SAW, lalu menyampaikan, ya Rasulullah, kejadian seperti ini. Saya mendengarkan sendiri perkataan yang diucapkan itu. Maka Nabi SAW memanggil Julas, dipanggil ke masjid. Lalu kemudian dihadapkanlah Umair radhiyallahu anhu dengan Julas, ayah tirinya tadi. Kemudian Nabi SAW bertanya, apa yang kau ucapkan hai Umair? Ya Rasulullah, saya mendengarkan dia mengucapkan kalimat, kalau kita mematuhi laki-laki ini yang dimaksud adalah Anda, maka kami lebih buruk daripada keledai-keledai. Dan saya sakit hati dengan kalimat tersebut, saya sudah tawarkan dia untuk taubat, dia tidak mau. Lalu kemudian seluruh sorotan mata sahabat menuju kepada Julas. Lalu Julas mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah saya tidak ucapkan kalimat itu. Saya tidak pernah bilang kalimat itu, dan Umair bohong. Umair pada saat itu umur 14 tahun. Kemudian Umair pun menangis pada saat itu. Umair sambil menangis, tapi dia nggak bisa berbicara, karena memang ini adalah ayat ini dan Nabi SAW sudah memberikan dia kesempatan berbicara. Maka kata Julais, lebih jauh daripada itu, ya Rasulullah, kalau seandainya Anda mau, maka aku berani bersumpah atas nama Allah kalau seandainya saya tidak berbicara. Dan Umair berdosa. Maka seluruh sorotan mata, dan kalau Anda bersedia sekarang kita bersumpah atas nama Allah, maka seluruh sorotan mata sahabat tertuju kepada si Umair. Umair dalam kondisi ketakutan, menangis, apa yang harus dia katakan? Maka dia berdoa kepada Allah di umur 14 tahunnya, dan ini menandakan keimanan. Radhiyallahu anhu mengatakan, ya Allah, aku berharap engkau menurunkan firman-Mu kepada Nabi Muhammad SAW membenarkan apa yang sedang aku pertahankan ini. Pada saat itu pun para sahabat kaget menyaksikan ternyata Nabi SAW memojok pada saat itu. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang tepatnya dalam surah At-Taubah ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli fa in yatubu yaku khairan lahum wa in yatawallaw yu'adzibuhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Mereka orang-orang munafik. Jadi yang dimaksud ini ternyata Al-Julas ini adalah munafik, bagian daripada golongan Abdullah bin Abi Salul yang memang pura-pura menyembunyikan keislamannya. Mereka orang-orang munafik itu, dan ayat ini turun kepada Al-Julas bin Suhaib tadi, bersumpah dengan nama Allah bahwasanya mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu hai Muhammad. Sungguh mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam, dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Mereka hanya ingin kebenaran, mereka ingin membela diri, tapi mereka tidak akan mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya sekiranya Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia kepada mereka. Kalau datang nikmat, mereka tidak mencela. Tapi kalau sudah ada nikmat, tidak ada rezeki, kurang, maka mereka pun mencela Allah dan Rasulnya. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan mereka di dunia tidak akan mendapatkan pelindung dan juga penolong. Pada saat mendengar ayat ini ditilawakan oleh baginda Nabi SAW, maka Al-Julas tiba-tiba gemetar karena ia tahu bahwasanya ia telah dipermalukan dan dipermalukan oleh Allah. Dari langit ke-7 sana turun ayat Al-Quran dan ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat. At-Taubah ayat 74. Maka dia pun tiba-tiba menangis dan berkata kepada Nabi SAW dan dengar oleh para sahabat, aku bertaubat wahai utusan Allah, aku bertaubat wahai utusan Allah, Umair yang benar wahai utusan Allah, aku termasuk orang-orang yang berdosa, aku memohon kepada Allah agar menerima taubatku dan aku menjadikan diriku sebagai tebusannya wahai utusan Allah. Pada saat itu Nabi SAW tidak melihat ke Julas, kemudian berdiri dan mendatangi sahabat yang mulia Umair radhiyallahu anhu dan membisikkan di kupingnya kalimat yang mulia. Kata Nabi SAW dan didengar oleh para sahabat, hai anak muda. Dan ini menandakan bahwa Julais si Umair sudah mencapai umur balik. Telingamu telah menangkap apa yang engkau dengar dengan baik, dan rohmu membenarkanmu. Artinya surah At-Taubah 74 turun khusus untuk Umair radhiyallahu anhu, dan ini sebuah hal yang luar biasa. Umair bin Sa'ad ini jalur nasabnya sendiri adalah Umair bin Sa'ad ibn Ubaid ibn Nu'man ibn Qais ibn Amr ibn Auf ya. Al-Ansari. Dan saya pribadi sudah coba menelusuri nama istri beliau, tapi tidak ada disebutkan dalam buku-buku rujukan, dan juga anak-anak beliau tidak disebutkan ya. Sehingga saya cukupkan dengan jalur nasabnya saja. Tapi perilaku yang tadi yang terjadi adalah bagaimana dia membongkar kedok ayah tirinya dan akhirnya menjadi penyebab taubat dari ayah tirinya. Dan betul memang disebutkan bahwasanya ayah tirinya setelah kejadian tersebut benar-benar taubat kepada Allah dan disaksikan oleh para sahabat.
Dan setiap kali Julas bertemu dengan para sahabat di masjid, selalu dia mengucapkan kalimat, semoga Allah membalas Umair dengan kebaikan atas jasa mulianya kepadaku. Dia telah menyelamatkanku dari kekufuran dan membebaskanku dari api neraka. Dan nantinya akan kita ambil pelajaran dari kejadian tadi. Kemudian juga salah satu hal yang luar biasa, berjalan kehidupan Umair tentunya dan mengikuti peperangan-peperangan Nabi SAW di masa beliau masih kecil dan beliau sudah masuk Islam dan akhirnya beliau mengikuti peperangan Nabi SAW. Tapi dinukil oleh para ulama adalah bagaimana perilaku perang besarnya di zaman khilafahnya Umar radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah Umar bin Khattab mendapat surat dan berita dari negeri Syam, dan negeri Syam ini termasuk Syria, Lebanon, Palestina dan Jordania, membutuhkan pemimpin yang kekal dan kuat karena mereka selalu merasa di posisi tanda kutip adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang maju ya dari sisi peradaban, karena sebelum Islam masuk mereka juga menjadi pusat daripada peradaban orang-orang Romawi. Maka setiap kali ada gubernur, selalu saja mereka menolak dan menganggap kalau ada pertemuan dengan gubernur baru selalu dilempar perkataan-perkataan yang coba memancing orang ini pintar atau enggak menurut mereka. Jadi kalau ada didapatkan kata-kata atau ada lemparan pertanyaan yang dianggap jawabannya belum puas, mereka langsung menulis surat lagi kepada Umar, ya Amirul Mukminin ganti gubernur buat kami, karena gubernurnya tidak baik. Selalu saja begitu. Sampai yang terjadi pergantian dari Umar radhiyallahu anhu 5 sampai 6 orang. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu duduk dengan beberapa sahabat, lalu kemudian mulailah bermusyawarah dengan para sahabat siapa orang yang paling pantas yang tidak bisa lagi dipermainkan oleh masyarakat Hims, ya, sebuah atau wilayah di negeri Syam, tepatnya di Syria. Maka pada saat itu Umar bin Khattab berkata dalam statement yang masyhur, dia mengatakan, aku ingin mencari ahli zuhud, orang-orang yang hatinya bersih. Nanti akan kita ulangi poin ini dalam masalah pelajaran kita. Bagaimana syarat kriteria pemimpin di dalam Islam disebutkan oleh Umar dalam statementnya ini. Aku ingin mencari ahli zuhud, nanti akan kita jelaskan apa itu zuhud. Kemudian orang-orang yang berhati bersih, orang-orang yang beriman dengan benar, orang-orang yang tidak mencari nama, orang-orang yang selalu berpuasa dan sholat malam, dan orang-orang yang berlari menghindari kepemimpinan, bukan malah mengejarnya. Umar lalu berkata, aku menginginkan seorang laki-laki apabila dia berada di antara satu kaum, maka dia menjadi pelindung bagi kaum tersebut. Dan jika berada di antara mereka, maka dia terlihat seperti salah satu dari mereka tanpa ada perbedaan satu sama yang lain. Tidak membedakan dirinya dengan manusia atau rakyatnya dalam hal pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Seorang gubernur yang menegakkan sholat, membagikan harta di antara mereka dengan kebenaran, menetapkan hukum di antara mereka dengan adil, dan tidak menutup pintu rumahnya untuk menghalang-halangi hajat rakyat. Pada saat itu pun akhirnya para sahabat bermusyawarah, siapa orang yang memiliki kriteria sesempurna itu? Susah mencarinya di zaman sekarang, sudah banyak sahabat yang meninggal dunia. Dan ada sahabat yang hidup, tapi tidak semua punya jiwa kepemimpinan. Karena pimpinan itu harus bisa punya keputusan yang tegas, benar-benar salah-salah, gitu kan? Dan memang tidak boleh digoyahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sepele. Dia harus punya prinsip dasar dalam kehidupannya. Dan orang memang dasarnya mempraktikkan ilmu agama, sehingga secara otomatis kalau dia berbicara kepada orang-orang, orang akan berbekas. Kita akan temukan banyak dai-dai bisa bicara, tetapi subhanallah karena dia tidak mempraktikkan apa yang dia bicarakan, tidak ada pengaruhnya, tidak ada efek kepada orang lain. Pada saat dia menceritakan tentang sholat malam, kemudian dia sendiri tidak melakukan sholat malam, maka mustahil bisa berbekas pada orang lain. Tapi pada saat dia berbicara dan memang dia mempraktikannya, dia mempraktikkan baca Quran, dia mempraktikkan puasa-puasa sunnahnya, dia mempraktikkan api ibadah semua yang diperintahkan, maka secara otomatis akan berbekas kepada orang lain. Ini yang Umar inginkan. Sampai akhirnya mengerucutlah seseorang sahabat berkata, aku telah mendapatkannya wahai Amirul Mukminin. Kata Umar, siapa itu? Kata dia, Umair ibn Sa'ad, yang sedang anda tunjuk menjadi pimpinan perang di negeri Syam. Dia sekarang menjadi panglima perang di sana. Kata Umar tanpa ragu mengatakan, dia ada orangnya. Panggilkan dia menghadap ke Madinah. Dipanggillah. Begitu datang Umair dengan pakaian perangnya mendatangi Umar radhiyallahu anhu ke Madinah, lalu Umar mengatakan, hai Umair, aku telah menunjukmu untuk menjadi gubernur di wilayah Syam dan tempatnya beribu kota di Hims, ya, di Damaskus. Di Syria. Kata Umair, maaf Amirul Mukminin, untuk jabatan itu saya tidak inginkan. Kalau anda mau tunjuk saya menjadi prajurit perang, menjadi panglima perang, menjadi tim di medan perang, saya tidak ingin selain jabatan itu. Kata Umar, tidak bisa, saya sudah menunjukmu dan ini sebuah titah yang harus kamu terima. Karena Umar tahu radhiyallahu anhu bahwasanya Umair radhiyallahu anhu akan menolak. Orang-orang beriman tidak akan mengejar jabatan-jabatan seperti ini karena mereka tahu makin ada jabatan teman-teman sekalian, maka makin berat tanggung jawab. Kalau satu orang saja, istri saja di rumah atau anak saja sempat kita bengkalikan satu haknya, maka sudah cukup dia bisa menuntut pada hari kiamat. Bagaimana dengan masyarakat yang banyak, yang mungkin ribuan orang, apalagi kalau sudah sampai mengiming-imingkan janji yang sangat besar kemudian tidak dijalankan,
Satu orang saya sudah cukup menghabiskan pahala kita pada hari kiamat. Maka para sahabat tahu masalah itu. Dan juga mereka sangat memahami sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, "Inna wallahi la nuwalli ala hadha amr ahadan sa'alahu aw harasa alaih." Kami tidak akan pernah, kata Nabi SAW, menunjuk seorang pemimpin kalau dia sengaja mengejar-ngejarnya atau sengaja mencari supaya bisa mendapatkannya. Dalam makna yang sama kurang lebih. Maka mereka sangat memahami. Maka Umar memohon lagi, "Ya Amirul Mukminin, tolong lepaskan saya dari jabatan itu. Walaupun saya tahu Syria atau negeri Syam adalah negeri yang subur. Saking suburnya negeri Syam pada saat itu disebutkan cirinya teman-teman sekalian. Kalau ada tanah di jalan negeri Syam retak, maka tumbuh pohon apel. Saking suburnya, udaranya sangat sejuk, enak, masyarakatnya juga tidak terlalu banyak, kemudian wilayahnya kaya. Dia bisa hidup enak. Tapi subhanallah, dan dia tahu dia lagi di kancah peperangan di situ. Dia tidak mau. Lalu Umar mengulangi lagi kembali mengatakan, "Wahai Umair, engkau mengetahui sabda Nabi SAW, mentaati pemerintah wajib. Kau harus jalankan itu." Maka Umair pun akhirnya menerima hal tersebut. Dan serentak pada saat itu seketika dia langsung mengganti baju perangnya, kemudian memakai baju biasa, baju dia sebagai masyarakat biasa. Dia nggak pakai lagi baju perang. Lalu kemudian dia pergi sendirian ke negeri Syam. Tiba di negeri Syam, dia pun membawa surat Amir Mu'minin kepada tokoh-tokoh negeri Syam dan mereka menerima, mengatakan, "Baik, surat Amir Mu'minin kami terima." Lalu mereka mau melakukan hal-hal yang sama kurang lebih, ingin menguji Umair dalam hal-hal yang mereka sering lempar pertanyaan. Maka sebelum semua itu, Umair radhiyallahu anhu kemudian naik ke atas mimbar. Pertama sekali, setelah tahmid dan salawat dan beliau mengucapkan kalimat yang mulia, beliau mengatakan, dan ini prinsip dasar dalam pemimpinan beliau, "Ala innal Islam ha'itun mani'un wa babun wathiq, fa ha'itul Islamil 'adlu wa babuhul haqq. فإذا نقل الحائط وحطم الباب استفتح الإسلام فلا يزال الإسلام منيعا ما اشتد السلطان وليس شدة السلطان قتلا بالسيف ولا ضربا بالصوت ولكن قضاء بالحق وأخذا بالعدل." Ketahuilah wahai saudara-saudaraku seiman, di atas mimbar setelah tahmid dan salawat mengatakan bahwa Islam adalah benteng yang sangat kokoh. Semua orang yang bersandar pada Islam pasti akan aman. Dia adalah ajaran yang paling sempurna dan pintu yang paling kuat, tak bisa ditembus oleh musuh. Benteng Islam, kekuatan Islam berada di keadilan dan pintunya adalah kebenaran. Jika benteng itu roboh dan pintunya hancur, Islam akan terbuka dan akan dianggap remeh. Islam akan tetap kuat selama ada kepemimpinan atau pemimpin yang menerapkan kedua hal tadi, keadilan dan juga kebenaran. Dan kepemimpinan seseorang bukan karena membunuh, merusak dengan pedang ataupun alat yang lainnya, bukan dengan memukul dengan cambuk, tetapi dengan menetapkan hukum dengan kebenaran dan melaksanakan keadilan. Yang tidak, teman-teman sekalian, Umair pun turun, kemudian mulai menjalankan. Pada detik itu pun dalam kondisi capek, letih dari Madinah, beliau tidak istirahat sama sekali. Langsung saja beliau radhiyallahu anhu menjalankan apa yang harus dijalankan setiap hari. Umair keliling di pasar-pasar, mengangkat barang-barang muslimin yang butuh diangkat ke ketunggangannya. Kemudian Umair memakai baju biasa seperti mereka. Umair juga tinggal di sebuah rumah yang dia bangun dengan tangannya radhiyallahu anhu dari tanah liat di sebuah pinggiran kota Hims, ya. Kemudian di situ adalah ruangannya kecil. Istrinya dan anaknya pun ditinggalkan di Madinah, tidak diajak tinggal bersama dia. Kemudian dia mulai bertugas jalan. Di rumahnya cuma ada seember air untuk digunakan wudhu dan mandi. Kemudian juga ada 2 buah piring, 1 piring, 1 wadah untuk memasak. Kemudian 2 lembar baju. Tiap hari kerjanya Umair keliling sana sini, terus menyelesaikan permasalahan muslimin sampai ditemukan di bawah matanya berwarna hitam karena radhiyallahu anhu jarang sekali istirahat. Setelah setahun berjalan, Umar radhiyallahu anhu tidak pernah menerima pengiriman zakat mal, tidak ada pengiriman hasil dari negeri Syam. Kemana Umair ini? Dikirimlah surat. Umar radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Umair, lalu yang isinya berkata, "Kalau suratku ini tiba padamu, maka datanglah segera, wahai Umair." Umair pun datang, kemudian membawa apa yang dia miliki tadi. Rumah yang dia punya tadi, yang dia bangun sendiri dengan tanah liat, di tanah yang dia beli pakai uangnya kecil sekali. Tapi saya coba berusaha cari, tidak saya temukan ukuran rumah itu yang disebutkan kecil. Intinya adalah beliau merobohkan bangunan rumahnya itu, tanah-tanah liatnya, kemudian beliau mengambil embernya yang dia biasa pakai, piring dan pancinya, dengan baju yang dia pakai 2 lembar. Jadi rata kembali tanah itu. Kemudian dia mengembalikan tanah kepada orang yang dia beli. Dia ambil tanah ini, hadiah buat kamu, saya nggak usah jual. Kemudian dia pergi ke Madinah, jalan kaki. Tiba di Madinah radhiyallahu anhu menemui Umar. Pada saat itu tiba di Madinah menemui Umar dalam kondisi lesu, kotor, pakaiannya, kakinya sampai luka-luka karena jalan kaki dari negeri Syam. Dari negeri Syam teman-teman sekalian ke Madinah kalau pakai kuda sebulan. Bagaimana dengan jalan kaki? 3 bulan. Dia cuma berhenti kalau lapar, makan daun di jalanan, ambil sesuatu yang memang tumbuh. Ya, tidak ada sesuatu yang dia tidak minta sama orang pun tidak tahu kalau ini adalah gubernur negeri Syam. Tiba di Madinah, menemui Umar di masjid.
Maka Umar pun melihat keadaan Umair lalu bertanya, wahai Umair, setelah salam, segala pelukan, kemudian kata Umar, hai Umair, kenapa keadaanmu begitu buruk? Sungguh kusut wajahmu, kakimu sampai berdarah, bajumu sampai kotor, dan apa yang kamu bawa ini? Ember dengan 2 lembar baju, gitu kan? Kata Umair, ya Amir Mu'minin, aku membawa dunia kepadamu, gitu. Dunia aku bawa. Umar berpikir mungkin akan dibawa hasil dari negeri Syam, mungkin menyusul. Lalu kata Umar, mana dunia itu? Mana setorannya? Kata Umair, ini yang saya miliki. Ini semua yang saya miliki, inilah dunia yang saya bawa. Dunia yang saya miliki ya ini. Lalu mana hasil kamu selama ini? Ya Amir Mu'minin, sudah saya berikan kepada orang yang berhak. Tidak ada 1 dirham dan dinar pun yang saya ambil. Maka semua sudah saya bagikan kepada orang-orang yang berhak. Kalau ada lebihnya pasti saya sudah kasih kepada anda. Maka kemudian kata Umar, kalau begitu bagaimana kau tinggalkan keadaan negerimu? Dia mengatakan dalam kondisi adil dan aman. Silakan anda tanyakan sendiri. Lalu kata Umar, kenapa kau jalan kaki datang ke sini? Kenapa kau tidak naik tunggangan? Bukankah kau bisa meminta kepada masyarakat? Kata Umar, saya tidak pernah memintanya dan mereka juga tidak memberikan kepadaku. Maka aku cuma menjalankan tugasku. Kata Umar, sungguh buruk penduduk negeri Syam. Lalu kemudian kata dia, tidak wahai Amir Mu'minin, itu hak mereka. Lalu Umar pun mengatakan kepada sekretarisnya, lanjutkan tugasnya Umair. Lalu kata Umair, saya mohon kepadamu hai Amir Mu'minin, dan aku memohon kepadamu sebagai seorang pemimpin kamu dan juga sebagai seorang sahabatku, karena sama-sama sahabat Nabi SAW. Maka aku memohon kepadamu, izinkan aku untuk berlepas dari tugas ini. Setahun penuh aku sudah jalankan tugasku, dan aku bisa tanyakan di sana bagaimana ya, yang sudah aku terapkan. Dan aku sekarang minta tinggal di pinggir kota Madinah. Aku tidak ingin lagi sama sekali ya, untuk kerja, bertugas. Aku ingin tinggal bersama istri dan anakku, sudah aku tinggalkan selama setahun mereka. Aku akan jalankan kehidupanku kecuali kalau ada jihad. Jihad tugaskan. Tapi selain ini aku tidak ingin lagi. Maka Umar pun akhirnya menerima. Begitu tiba di rumahnya dan tinggal di sebuah perkebunan ya, yang di pinggir kota Madinah, ada satu perkebunan kurma kecil, istri sama anaknya tinggal di situ. Maka Umar pun masih ingin menguji pada saat itu Umair, dalam riwayat dikatakan, maka Umar pun mengutus seseorang yang bernama Harith. Dan Harith ini membawa 1 kantong yang berisi 1000 dinar. Cukup banyak tentu jumlahnya. Lalu kata Umar kepada orang ini, Harith, hai Harith, datanglah ke sana, jadikan dirimu seakan-akan tamunya Umair, dan lihat, karena saya tidak tahu apa yang dia kerjakan di negeri Syam. Benar nggak uang itu dibagiin sama orang? Tapi saya tidak ragukan keimanannya, cuma saya ingin mengetahui. Coba, kamu datang ke sana karena dia tidak mengenalmu, kamu datang ke sana, kemudian kamu coba tinggal bersama dia menjadi tamu. Lihat, apa perilakunya dan bagaimana kehidupannya. Kalau seandainya engkau lihat dia dalam keadaan susah, berikan kepada dia 1000 dinar ini. Kalau engkau melihat dia dalam keadaan tenang, aman, gak ada masalah, ya udah bawa kembali duit ini. Kata Harith, baik, datanglah. Harith sengaja lewat di depan kebun kecilnya Umair. Umar begitu melihat dia lewat, dia memberikan salam, kata Umair, masuklah, semoga Allah selalu menjagamu. Masuk orang itu, dia mengatakan, silakan, kalau mau jadi tamu di tempat saya. Kata Umair, tanpa orang itu bicara, silakan, kalau mau jadi tamu silakan. Mau minum, mau nginap, mau makan, silakan. Kata Harith, iya, saya akan menjadi tamu anda selama 3 hari. Kebetulan Umair memang tidak mengenal kalau ini adalah pegawainya Umar radhiyallahu anhu ajma'in. Harith itu seorang tabi'in ya, bukan seorang sahabat. Maka Harith pun mulai kumpul, kemudian bertanya. Begitu duduk langsung kata Umair, bagaimana Amir Mu'minin? Kata Harith, dari mana? Dari mana asal? Dan dari Madinah. Karena ini jauh di luar kota Madinah tempatnya, di pinggiran Madinah, pas di luar pintu gerbang kota Madinah. Kata Harith, baik saja, saya dari Madinah. Bagaimana keadaan Amir Mu'minin? Baik saja. Bagaimana keadaan Madinah? Baik saja. Bagaimana keadaan Muslim? Semuanya baik, gitu kan? Lalu bagaimana secara khusus hukumnya Amir Mu'minin Umar? Kata Harith, Amir Mu'minin Umar menghukum siapapun termasuk anaknya sendiri. Kalau berbuat salah, maka dihukum oleh dia. Kata Umair, semoga Allah menjaga Umar, dia sangat berpegang teguh pada agama Allah. Kemudian berjalanlah kehidupan, ternyata Umair memiliki kurang lebih beberapa roti gandum yang sudah kering, yang beliau makan dengan istri sama anak. Tapi karena ada tamu, mereka tidak makan. Mereka oleh Umair dikasih kepada Harith. Harith pun memakannya sambil melihat, memang tidak ada makanan sama sekali. Setelah 3 hari, dan memang ini masa penyambutan tamu 3 hari dalam Islam, Umair mengatakan, wahai saudara, semoga Allah selalu menjagamu. Kami betul-betul sudah kehabisan makanan dan kami tidak bisa lagi menghormatimu sebagai tamu. Silakan cari tuan rumah yang lain, kami nggak punya apa-apa lagi. Maka kata Harith, ketahuilah aku adalah utusan Amir Mu'minin dan aku disuruh memberikan kepadamu 1000 dirham ini. 1000 dinar ini, ambillah. Kata Umair, demi Allah saya nggak butuh sama sekali. Kalau saya masih punya makanan, maka cukup. Saya nggak perlu sama sekali, gitu kan. Kata dia, silakan, kamu harus ambil. Maka kata dia, tidak, saya tidak mau. Istrinya rupanya Umair dengar dari dalam, mengatakan, hai Umair, kalau kau tidak perlu, berikan kepada orang yang perlu, jangan ditolak pemberian Amir Mu'minin. Kata Umair, saya tidak punya tempat untuk menampungnya. Lalu istrinya memberikan sebuah kain dari dalam rumah, kemudian ditaruh, dibuka, kemudian ditaruhlah 1000 dinar itu. Penuh, banyak sekali harta. Dan pada saat itu kalau digaris bawah ya, Umair tidak punya apa-apa, saudaraku seiman, tidak punya apa-apa. Dan dia sangat butuh, apalagi ini hadiah yang dikasih. Maka subhanallah, dia tetap menolak. Dan akhirnya setelah diterima pun karena istrinya memberikan masukan, lalu kemudian dibagikan kepada fakir miskin atau masyarakat sekitar sampai habis. Dia pun tidak memiliki 1 dinar yang disimpankan untuk dia. Harith pulang melapor kepada Amir Mu'minin. Ya Amir Mu'minin, kejadiannya seperti ini.
apa adanya, semuanya saya ceritakan. Maka kata Umar, sungguh dia adalah orang yang luar biasa, tidak ada orang yang menyerupainya. Berarti betul uang yang selama ini di negeri Syam dibagikan kepada orang-orang. Dalam kondisi susah pun dia masih bisa melakukan hal tersebut. Lalu kemudian Umar mengatakan, kirimkan surat ini dan panggil Umair datang. Begitu Umair datang, lalu berkata, ada apa wahai Amirul Mukminin? Kata Umar, kenapa kau menolak pemberianku? Kata Umair, ya karena aku tidak membutuhkannya. Kau kan lapar, butuh makanan, dan Allah akan memberikan makanan, tapi bukan dari pemberian itu. Dan saya pun menerima karena istri saya mengatakan bagikan kepada orang lain, dan saya menganggap itu hal yang positif. Maka saya membagikannya wahai Amirul Mukminin, dan saya tidak merasa itu perlu. Maka Umar pun mengatakan, baiklah kalau begitu. Kata Umar berkata begini, aku mohon dengan sangat, katakan kepadaku apa yang engkau lakukan dengan dinar-dinar itu, siapa saja yang kau kasih. Sebab saya ingin tahu di negeri Syam pun kau kasih kepada siapa. Kata dia, wahai Amirul Mukminin, sama saja. Di sini dan di sana sama. Saya berikan kepada orang yang berhak dan saya tidak akan membelinya. Lalu Umar pun mengatakan, semoga Allah merahmatimu. Lalu Umar memberikan kepadanya bahan makanan dan juga 2 helai baju. Umair pun menerima pada saat itu karena makanannya habis. Dan di rumahnya tinggal 2 sak gandum yang memang baru didapatkan olehnya pada hari itu setelah habis. Kemudian dibawalah 2 helai kain tersebut dan dikasih kepada istrinya, karena istri dan anaknya tidak memiliki pakaian. Seperti itulah yang terjadi teman-teman sekalian di dalam kehidupan Umar atau Umair radhiyallahu anhu. Umair adalah orang yang sangat terkenal dengan kezuhudannya. Sebagaimana kita tahu tadi, zuhud itu akan saya jelaskan nanti di masalah durus wal ibar, ya, pelajaran yang kita ambil. Zuhud sebenarnya adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Dan ada orang yang menyalahpahami masalah ini, menganggap bahwasanya zuhud meninggalkan dunia untuk akhirat. Ini salah, ya. Ini pemahaman diluruskan, karena kalau kita katakan zuhud itu adalah meninggalkan dunia, maka mulailah orang-orang tidak lagi berpikir untuk bekerja, mencari nafkah, dan dia hanya berpikir bagaimana melakukan hal-hal yang lain, ya, di luar sana. Kasus Umair, kata para ulama, bukan zuhudnya dia tidak mau makan atau tidak mau bekerja, tapi dia tidak mau dapatkan kecuali dari hasil kerja tangannya. Kalau hasil kerja tangannya maka dia makan. Pemberian orang lain dia tidak mau terima, dan ini bagian daripada kezuhudan, bagian dari kezuhudan, tidak minta-minta kepada orang. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada beberapa orang sahabat, di antaranya ada Abdullah bin Abbas, uzhud fid dunya yuhibbukallah, wazhud ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Zahadlah engkau, zuhudlah engkau, dahulukan akhir dari duniamu. Di dunia Allah akan mencintaimu. Dan kalau engkau berzuhud, engkau menjaga, dahulukan akhirat dari dunia, di harta, di apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintaimu. Maka Umair melakukan hal tersebut, dan kezuhudannya kelihatan di sini. Kezuhudannya tidak membutuhkan atau tidak ingin merengek dan minta-minta kepada orang. Dan juga sabda Nabi SAW, siapa yang membuka pintu-pintu, pintu meminta-minta, mengemis, maka Allah bukakan baginya pintu kemiskinan. Dan siapa yang membuka pintu kemuliaan, tidak minta-minta sama orang dan berusaha mendapatkan apa yang dia bisa dapatkan dari hasil keringatnya sendiri, maka Allah akan bukakan baginya pintu kekayaan. Juga teman-teman sekalian, dia dipuji oleh para ulama. Tentu sudah cukup tadi bagaimana Umar adalah memilihnya, tapi dia dipuji oleh para ulama. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu ajma'in. Ini anaknya Umair bernama Abdurrahman. Dia berkata, Ibnu Umar berkata kepadaku, tidak ada dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan sahabat yang lebih utama daripada ayahmu. Pujian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ajma'in kepada anaknya Umair yang bernama Abdurrahman. Maaf, ini berarti ada nama, ya, tadi saya keliru di awal. Ini ada namanya anaknya Abdurrahman, dan mengatakan tidak ada di kalangan tabi'in dan sahabat yang mengalahkan ayahmu. Ini kesaksian Abdullah bin Umar, maksudnya dari sisi keimanan dan amal soleh. Ibnu Sirin rahimahullah berkata, ini salah satu ulama tabi'in yang masyhur, Muhammad bin Sirin berkata, begitu bangganya dan kagumnya Umar ibn Khattab kepada Umair ibn Sa'ad radhiyallahu anhu ajma'in, sehingga dia menjulukinya dengan nasyiju wahdi, ya. Atau dikatakan satu-satunya yang tak tertandingkan. Dan Al-Mufaddal Al-Ghallabi rahimahullah berkata, ahli zuhud dari kalangan orang-orang Ansar ada 3. Ini tentu seorang tabi'in yang menjelaskan tentang keadaan sahabat. Ahli zuhud, orang yang terkenal sangat luar biasa, tidak pernah bergantung pada manusia dan bergantung kepada Allah, mendahulukan akhirat dari dunia. Dari kalangan sahabat dari Ansar ada 3 orang, Abu Darda, Shaddad ibn Aus, dan Umair ibn Sa'ad. Dan Umair ibn Sa'ad radhiyallahu anhu ajma'in.